Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herz bin Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini terakhir ini, publik digegerkan dengan berita-berita dan potongan video Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, salah satu presidium kami, mendukung Omnibus Law. Bahkan disebut-sebut bahwa Gatot menyatakan tujuan dari Omnibus Law itu sangat mulia. Nah, bagaimana duduk persoalannya? Karena ini tentu saja sebuah ironi ketika sejumlah aktivis kami, termasuk veteran kami seperti Saganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana ditangkap oleh polisi, kok kemudian Gatot malah mendukung Omnibus Law. Nah, supaya Anda tidak gagal paham, coba kita ikuti dulu lebih lengkap apa penjelasan dari Gatot Nurmantio, dan penjelasan itu muncul dalam wawancaranya di channel Refli Harun, salah seorang deklarator kami juga. Coba kita ikuti dulu. Sejak saya dulu sebagai Panglima TNI, pada saat kurang lebih di pertengahan perjalanan periode pertama, Presiden itu pusing untuk meningkatkan investasi, karena di negara kita ini istilahnya kayak hutan belantara undang-undang, di mana undang-undang ini sudah banyak, tumpang tindih, kemudian tumpang tindih dari undang-undang ke peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai Pemda, peraturan daerah ya. Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang, ribet, sehingga investasi itu dan tanda kutip ragu-ragu. Ragu-ragu. Maka diperlukan suatu undang-undang yang merangkum semuanya menjadi undang-undang yang birokrasinya lebih simpel, efisien. Kemudian ada jaminan investasi di sini, kemudian aparaturnya bersih, menjanjikan, kemudian akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan. Sehingga dengan demikian seorang pengusaha itu yang dipenting adalah ada kepastian. Ya, kepastian hukum terutama ya. Kepastian hukum dan kepastian kedepannya. Karena seorang bisnismen, dia harus tahu saya investasi di sini kedepannya pastinya bagaimana. Gitu. Nah, undang-undang ini jadi return on investment-nya jelas. Gitu. Nah, undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Sangat mulia. Karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat, sehingga sandang, pangan, papan masyarakat bisa. Di samping itu, tekanan terhadap pemerintah, dan tanda kutip tekanan ini sangat tinggi. Mengapa tinggi? Karena setiap tahun itu di Indonesia ini bertambah kurang lebih 3 juta tenaga kerja baru. Di dalam 3 juta ini, saya aja nggak hafal. Lebih hafal Mas Gatot. Di dalam 3 juta ini ada 1 juta yang sarjana. Dari mana itu? Karena di Indonesia ini ada sekitar 4.500 sekian lah pokoknya sekitar. Perguruan tinggi. Kalau masing-masing 250 saja, itu sekitar 1 juta gitu. Kewajiban pemerintah harus menyiapkan ini, lapangan kerja ini. Menyiapkan lapangan kerja berarti harus selalu ada investasi baru untuk tempat lapangan kerja ini. Yang selanjutnya juga pemerintah juga harus memfasilitasi WTO, karena kita sudah buat ikut menandatangani perjanjian WTO gitu. World Trade Organization. World Trade Organization. Nah, dari akumulasi inilah maka harus dibuat terobosan untuk undang-undang itu dijadikan satu gitu. Nah, permasalahan ini saya yakin inilah yang diharapkan Presiden. Tapi pelaksanaan yang membuat saya tidak tahu. Ya, karena belum baca. Tapi yang jelas ada sekitar 79 undang-undang jadikan satu. Kemudian juga ada 1.244 pasal dari 812 halaman.
812 halaman tuh versi yang saya dengar terakhir ya. Ya. Ada juga versi mengatakan 1000 halaman. Makanya saya katakan tadi kan ini yang saya sampaikan ini dibilang menghayal juga bukan. Iya. Dibilang fantasiful juga. Jadi paling tidak itu informasi yang didapat ya, informasi yang saya sampai dapat kemudian dikeluarkan versi yang finalnya ya, ya, oleh pemerintah dan DPR. Imajinasi saya waktu itu yang dijadikan satu ini bukan undang-undang. Karena undang-undang yang ada 79 itu dijadikan satu, itu pasti akan ada masalah baru. Ya, satu undang-undang aja susah mengubahnya, apalagi 79. Nah, prosesnya segala macam kan. Ya. Nah, tiba-tiba ini diproses. Nah, kemudian ini prosesnya seperti siluman. Ya. Tengah malam diadakan gitu. Siluman ular. Jadi yang dikatakan siluman itu tidak transparan, tidak jelas gitu kan. Kalau manusia kan kelihatan jelas gitu. Nah, jadi Sobat Era, siluman itu nggak jelas artinya ya. Tidak transparan, tidak akuntabel, tidak good governance ya. Gitu. Ini menimbulkan pertanyaan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya undang-undang ini ada sesuatu yang ini yang saya katakan. Presiden sehari atau 2 hari sebelumnya menyatakan dalam kondisi seperti ini jangan membuat kegaduhan. Iya. Gitu. Iya. Tapi DPR sendiri ketokan bukan kegaduhan DPR. Iya. Nah, cukup jelas dari wawancara antara Gatot Nurmantio dan Refli Harun tadi seperti apa konteksnya. Karena ada pernyataan Gatot sebelum yang dikutip tidak lengkap sehingga kemudian muncul kesan bahwa Gatot mendukung Omnibus Law. Nah, mengapa itu terjadi? Ini menarik, saya ajak Anda untuk kembali mengikuti perbincangan saya dengan Rocky Gerung, dan dia menjelaskan mengapa berita tersebut bisa muncul ke publik. Ya. Mumpung karena ada kami, orang kemudian melihat sebenarnya hiruk pikuk semua ini juga itu tak lepas ada munculnya figur seperti Gatot di kami. Yes. Dan hari ini kita mengamati di sejumlah media ada berita yang tiba-tiba seragam. Bung Rocky tentang Gatot, judulnya itu Gatot menyatakan bahwa tujuan dari Omnibus Law itu mulia ya, dan kelihatannya itu dikutip dari wawancara Gatot di kanal YouTube-nya Refli Harun. Dan yang menarik itu beritanya sama ini, ada banyak nih kita lihat nih, di Rakyat Merdeka Online ada, tapi di Siwot juga ada yang kita tahu Siwot posisinya seperti apa, dan juga media-media lain. Dan saya perhatikan ini judul-judul dan angle-nya, kalau orang media melihatnya gitu, angle-nya itu sama. Anda melihat ada semacam kebetulan saja atau memang ini terencana? Itu sama seperti kalau saya ditanya apa pandangan Anda tentang Presiden Jokowi. Lalu saya mulai dengan kalimat, menurut saya Pak Jokowi itu punya misi mulia untuk mensejahterakan rakyat. Oke, terus saya jeda. Tetapi kebijakannya bertentangan dengan maksud mulianya. Kenapa? Karena dia tidak punya kapasitas untuk mengukurkan kemuliaan itu pada kebijakan. Kan begitu kalimat saya. Lalu headline besok, RMOL, Sewor segala macam. Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi sangat mulia untuk menghasilkan, sangat punya maksud mulia untuk menghasilkan demokrasi dan kesejahteraan. Stop sampai di situ. Padahal saya katakan, yang dia inginkan itu tidak bisa dilakukan karena kapasitasnya nggak punya. Mestinya orang kalau persnya kritis dia akan bilang, menurut Rocky Gerung, Pak Jokowi tidak punya kapasitas untuk memuliakan rakyatnya. Kan begitu kalau masuk akal kan. Jadi kelihatannya soal Pak Gatot juga itu diprintir dari wawancara dengan Refli Harun. Akhirnya saya cek Refli Harun. Kenapa begitu? Refli bilang enggak, justru Gatot kasih kritik terhadap kebijakan yang seolah-olah mulia itu. Di awal memang terlihat bahwa ini memang bagus aja karena ada krisis ekonomi, butuh lapangan kerja, investasi mesti masuk. Tapi konsekuensinya tidak begitu yang terjadi. Karena itu dalam versi Gatot itu dimasukkan kepentingan-kepentingan. Nah versi ini yang nggak dimasukkan oleh pers. Jadi headline pers itu hanya memotret kuku kaki dari Gatot, bukan kepalanya itu. Jadi kita mesti hati-hati nih, ada pers yang headline-nya itu adalah kuku kaki, bukan isi kepala. Dan kebanyakan orang kita itu senang hanya membaca judul,
kemudian memberikan itu. mengambil kesimpulan, bahkan mengomentari. Itu yang jadi masalah kan begitu. Saya senang sih ada orang begituan karena artinya ada kontroversi kan. Yang buruk itu masyarakat sipil, sebagian akademisi, sebagian penganalisa itu nggak masuk dalam jebakan yang sama. Kan saya dapat banyak teman-teman saya yang justru WA ke saya, kok jadi begini lu, kok jadi begini lu. Buset deh, kalau lu punya otak dikit, lu bayangkan bagaimana mungkin dalam keadaan Gatot dituduh sebagai dalang dari demonstran, terus dia bilang itu maksud mulia. Kan otaknya nggak ada kan. LSM otaknya juga kurang gitu kan. Redaktur juga otaknya kurang gitu. Kita mau masuk di situ tuh untuk menerangkan bahwa kebijakan komunikasi politik sekarang dikendalikan. Dan mestinya LSM yang hati-hati membaca judul itu. Tapi saya masih percaya beberapa, dan bukan percaya, saya yakin beberapa tokoh LSM sangat kuat dalam narasi sehingga nggak terpengaruh. Saya tahu teman saya Asfinawati dengan tajam terus memberi kritik dan nggak peduli dengan isu lain-lain soal kami. Dia fokus untuk menganalisa kebijakan Omnibus Law yang dasarnya adalah injustice. Haris Asrar juga dengan cara yang sama lakukan keketatan berpikir. Jadi masih ada orang yang dengan dalil yang kuat berupaya untuk meloloskan Indonesia dari kumpulan para dungu. Ini memang kalau saya lihat heboh, memang banyak sekali. Dan kemudian saya penasaran. Saya tonton sampai habis. Dan ternyata betul seperti yang Anda katakan tadi itu. Gitu. Jadi diambil sepotong, dan kemudian disimpulkan, disebar di sosial media, dikomentari, dan kemudian terjadi kacau balau situasinya kan gitu. Dan memang karena ada amplop, setelah disebar pasti amplop turun, itu udah SOP. Iya. Saya kira ini clear ya, saya kira soal yes. Banyak pertanyaan dari para pendukung kami dan civil society, loh kok Gatot begini kayak kerupuk melempem gitu, baru kemarin datang gagah betul ke Barreskrim mau ketemu Kapolri, tiba-tiba langsung muji-puji Jokowi ini. Ya gitulah. Grammar of stupidity diedarkan justru oleh aktivis-aktivis bayaran. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya. Sampai jumpa. Sip. Nah, sekarang kalau Anda menonton video lengkap dari Gatot Nurmantio tadi, yang wawancara dengan Refli Harun, dan kemudian Anda mendengarkan penjelasan dari Rocky Gerung, clear. Jadi kelihatannya memang ada yang sengaja membuat memotong berita dari Gatot Nurmantio dan kemudian memberi judul yang terkesan bombastis. Nah, ini tip buat kita. Ini sebenarnya juga salah satu bentuk hoax, gitu, bentuk hoax yang dikemas secara sophisticated gitu. Jadi tip pada Anda, setiap kali mendapatkan sebuah berita yang kelihatannya kok tidak masuk akal, perlu dilakukan check and recheck, dan jangan buru-buru mengomentarinya, apalagi kemudian men-share seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran. Tetaplah berakal sehat. Saya Herzman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.